Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aris Yaswanto dalam materi prinsip dan praktik ekonomi Islam. Materi PAI kelas 11 SMA semester genap. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial adalah makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama manusia. Salah satu wujud interaksi sosial itu adalah berupa kegiatan perekonomian. Sebagai muslim, kita harus taat dengan segala hal yang telah diatur oleh Allah, termasuk taat dalam menjalankan prinsip dan praktik ekonomi Islam. Dalam materi kali ini ada 3 materi pokok pembahasan kita. Yang pertama adalah pengertian muamalah, kemudian yang kedua adalah macam-macam muamalah, dan yang ketiga adalah syirkah dan perbankan. Tujuan pembelajaran kedepannya, peserta didik dapat bermuamalah sesuai aturan Islam. Karena begitu banyaknya materi pada bab ini, untuk pelajaran hari ini akan kita bahas saja terkait tentang muamalah dan macam-macam muamalah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca Al-Quran terlebih dahulu, tadarus Al-Quran, yakni surat An-Nisa ayat 29. Yuk bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa ayat 29. Mari kita masuk pada materi yang pertama, yakni pengertian muamalah. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian muamalah? Muamalah dalam bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam,
berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Cara yang ditempuh itu seperti apa saja? Yang pertama seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Semua diatur dalam Islam. Dalam melakukan transaksi ekonomi tersebut, ada prinsipnya bahwasanya Islam melarang beberapa hal, yakni larangannya yang pertama adalah riba. Tidak boleh melakukan kegiatan riba. Kemudian yang kedua, batil. Artinya tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil atau curang. Kemudian yang ketiga, zolim, yang artinya tidak boleh dengan cara yang aniaya. Kemudian yang keempat adalah tadi mempermainkan takaran, tidak boleh berjudi, tidak boleh ada transaksi jual beli dan haram. Kemudian selanjutnya adalah macam-macam muamalah. Ayo, kita sekarang belajar macam-macam muamalah. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apa itu? Ayo kita amati. Itu gambar apa? Oh ya, seorang siswa, beberapa siswa yang sedang berada di kantin, berjajan di kantin. Nah, itu artinya apa? Salah satu dari macam muamalah yang pertama adalah jual beli. Apa itu jual beli? Jual beli menurut syariat agama ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Kemudian, apa dalil jual beli itu? Melakukan jual beli telah dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian terkait riba pasti ada yang bertanya, apa itu riba? Untuk materi riba akan disampaikan pada materi besok selanjutnya. Kemudian tadi pengertian jual beli, sekarang syarat-syarat jual beli. Yang pertama adalah adanya penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli haruslah yang pertama balik. Yang kedua, mereka keduanya berakal sehat. Dan yang ketiga, berjual beli atas kemauan sendiri, bukan atas dasar terpaksa. Kemudian syarat jual beli yang kedua adalah adanya uang dan barang. Syarat uang dan barang sendiri ialah yang pertama, halal dan suci. Maksudnya misalkan haram kita menjual arak, bangkai, berhala, dan seterusnya. Kemudian barang atau uang harus bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama saja dengan menyia-nyiakan harta atau boros. Makanya uang dan barang syaratnya harus digunakan untuk
semanfaat mungkin. Kemudian syarat yang ketiga dari uang dan barang adalah barang itu dapat diserah terimakan dan diketahui oleh penjual dan pembeli. Kemudian yang terakhir syarat dari uang dan barang adalah milik sendiri. Kemudian syarat jual beli yang ketiga adalah adanya ijab dan qabul. Apa itu pengertiannya? Ada yang tahu? Ijab adalah perkataan penjual dan qabul adalah perkataan dari pembeli. Misalkan pernyataan penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian." Kemudian pembeli menjawab, "Baiklah, saya beli." Dengan demikian, berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Kemudian macam-macam muamalah selanjutnya adalah terkait utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Misalkan utang 100.000 di kemudian hari harus melunasinya juga 100.000 rupiah. Memberi utang kepada seseorang berarti menolongnya dan sangat-sangat dianjurkan oleh agama. Kemudian tadi pengertian dari utang piutang, sekarang adalah rukun utang piutang. Yang pertama, ya harus ada orang yang berutang dan orang yang memberikan utang berpiutang. Dan yang kedua, harus ada harta ataupun barang. Kemudian yang ketiga, adanya lafaz kesepakatan dari pihak utang maupun yang memberi utang. Misalkan, "Saya utangkan ini kepadamu." Yang berutang kemudian menjawab, "Ya, saya utang dulu beberapa hari lagi atau jika sudah punya akan saya lunasi." Itulah rukun utang piutang. Dalil utang piutang sendiri termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 280 yang bunyinya, "Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang artinya, dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Kemudian muamalah yang ketiga yang kita bahas pada materi ini adalah terkait sewa menyewa. Halo, apakah dari kalian pernah melakukan transaksi sewa menyewa? Ada tidak? Yuk kita kaji apa itu pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut dengan ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal, atau hewan. Kemudian ada 7 syarat dan rukun sewa menyewa itu. Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah baligh dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing kedua belah pihak.
bukan karena atas dasar paksaan. Kemudian yang ketiga, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keempat, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Kemudian yang kelima, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Kemudian lanjutannya, syarat dan rukun yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas ketika akad. Kemudian yang ketujuh terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Baiklah, materi pada pelajaran hari ini terkait prinsip dan praktik ekonomi Islam sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Materi yang selanjutnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.